tahap persiapan pidato. Nah, tahap persiapan pidato ini sangat penting sebelum kita menampilkan pidato kita di depan umum. Nah, ada pepatah mengatakan bahwa mereka yang naik tanpa persiapan akan turun tanpa penghormatan. Nah, pidato yang baik adalah pidato yang memiliki persiapan yang matang. Sebelum kita masuk kepada tahap persiapan pidato, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa-apa saja jenis pidato. Nah, berdasarkan ada atau tidaknya persiapan pidato, kita dapat membagi pidato menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu pidato impromptu. Pidato impromptu adalah pidato yang dilakukan secara tiba-tiba, spontan, dan tanpa persiapan sebelumnya. Ada beberapa keuntungan dalam pidato impromptu ini. Yang pertama yaitu lebih mengungkapkan perasaan dari pembicara. Yang kedua yaitu gagasan dan pendapatnya datang secara spontan. Dan yang ketiga yaitu memungkinkan kita harus berpikir. Nah, dalam pidato impromptu ini, kerugian yang kita dapatkan seperti dapat menimbulkan kesimpulan yang mentah. Yang kedua yaitu penyampaian yang tersendat-sendat dan tidak lancar. Yang ketiga yaitu gagasan yang kita sampaikan acak-acakan dan ngawur. Yang keempat yaitu kemungkinan demam panggung lebih besar. Nah, selanjutnya yaitu pidato manuskrip. Pidato manuskrip adalah pidato dengan menggunakan naskah. Juru pidato membacakan naskah pidato dari awal sampai akhir. Yang ketiga yaitu pidato memoriter. Pidato memoriter adalah pidato yang ditulis dalam bentuk naskah kemudian dihafalkan kata demi kata. Nah, pada pidato memoriter ini yang paling penting adalah kita memiliki kemampuan menghafalkan teks pidato dan mengingat kata demi kata dengan baik. Yang keempat yaitu pidato extemporer. Pidato extemporer adalah pidato yang paling baik dan paling sering digunakan oleh juru pidato yang sudah mahir. Nah, pidato extemporer ini adalah pidato yang sudah dipersiapkan sebelumnya berupa outline atau garis besar dan pokok-pokok penunjang pembahasan. Selanjutnya, kita masuk kepada tahap persiapan pidato. Yang mana dalam tahap persiapan pidato ini kita harus memilih topik dan tujuan dari pidato yang akan kita sampaikan. Nah, dalam memilih topik dan tujuan pidato, kita harus mengetahui sumber-sumber dari topik yang akan kita sampaikan. Ada beberapa sumber yang bisa kita jadikan topik. Yang pertama yaitu pengalaman pribadi, hobi dan keterampilan, masalah abadi, pendapat pribadi, peristiwa hangat, dan pembicaraan publik, dan masih banyak lagi yang dapat kita jadikan sebagai sumber untuk topik pidato yang akan kita sampaikan. Yang kedua yaitu kriteria topik yang baik. Nah, kriteria topik yang baik yang pertama yaitu harus sesuai dengan latar belakang pengetahuan kita. Harus dapat menarik perhatian dari kita sendiri dan juga dapat menarik minat dari para pendengar. Nah, topik harus sesuai dengan pengetahuan pendengar juga. Dan kemudian topik harus terang ruang lingkup dan pembahasannya. Nah, selanjutnya yaitu merumuskan judul. Dalam merumuskan judul yang baik, kita harus mempunyai 3 syarat. Yang pertama yaitu relevan, yang kedua provokatif, dan yang ketiga singkat. Relevan adalah ada hubungannya dengan pokok-pokok pembahasan kita. Nah, selanjutnya provokatif, yaitu menimbulkan rasa ingin tahu dan antusias pendengar. Yang ketiga singkat, mudah dipahami, pendek kalimatnya, dan mudah diingat. Selanjutnya yaitu menentukan tujuan. Ada 2 macam tujuan. Yang pertama tujuan umum dan yang kedua tujuan khusus. Yang tujuan umum yaitu memberitahukan, mempengaruhi, dan juga menghibur para pendengar. Selanjutnya yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus yaitu tujuan yang dapat dijabarkan dari tujuan umum. Tujuan khusus bersifat konkret dan sebaiknya dapat diukur atau dibuktikan segera. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir, bagaimana kita mengembangkan bahasan. Nah, teknik pengembangan pembahasan kita yaitu dapat dikelompokkan menjadi 6 macam. Yang pertama yaitu dengan penjelasan, dengan contoh, analogi,
testimoni, dan juga statistik, kemudian perulangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.